American Muscle Car adalah mobil paling berotot di planet ini. Kenapa mereka mendapatkan julukan mobil paling berotot? Selain modelnya yang keren dan laki banget, dan pengendaranya yang mengendarai berotot seperti Dominic Toretto, hal lain yang membuat mobil ini berotot adalah suaranya. Suaranya kayak gini nih. Mobil-mobil tersebut biasanya menggunakan mesin V8 agar bisa mendapatkan suara yang fantastis dan performance yang sesuai dengan tampilannya. Namun untuk beberapa versi mobil American Muscle menggunakan mesin yang sangat fenomenal sepanjang masa nih, yaitu mesin Hemi atau Hemi Engine. Orang yang mengenal mobil pasti akan mengenal mesin Hemi. Bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan kendaraan pun akan terpikat dengan suara yang dihasilkan dari mobil yang menggunakan mesin Hemi. Dari suara itu aja sudah cukup untuk membuat para pemilik mobil bermimpi untuk merasakan gemuruh mesin dan mendengar suara gemuruh saat mereka berkendara. Namun sebenarnya, dasar desain mesin Hemi ini sebenarnya cukup sederhana. Karena bentuk ruang bakar head silindernya kira-kira setengah bola yang dipotong bagian tengahnya dan dilubangi. Hal ini memungkinkan busi ditempatkan di bagian tengah atas yang memperpendek jarak pembakaran campuran udara atau bahan bakar. Pada saat yang sama, pada mesin overhead valve, katup pemasukan dan pembuangan yang besar dipasang di kedua sisi busi untuk meningkatkan aliran udara masuk dan keluar dari ruang bakar. Dan karena bentuk modelnya ini, piston flat top tidak dapat menghasilkan kompresi yang cukup, sehingga piston kubah digunakan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Bahkan, pada tahap pengembangan yang paling dasar, konfigurasi hemispherical terbukti meningkatkan proses pembakaran dan meningkatkan tenaga mesin. Walaupun terdengar seperti mesin yang sangat basic, namun mesin ini sangat fenomenal. Dan desain Hemi sebenarnya sudah ada pada beberapa mesin pembakaran internal otomotif paling awal. Seperti produsen mobil Belgia yaitu Pipe yang memproduksi Hemi 4 silinder pada tahun 1905. Dan mobil balap Grand Prix Fiat 130 horsepower membawa mesin Hemi ke lintasan balap pada tahun 1907. Dengan hasil yang menjanjikan di lintasan balap, beberapa produsen langsung mengikuti dengan teknologi ruang bakar yang lebih kuat selama dekade berikutnya. Namun, secara harfiah, untuk generasi awal mesin Hemi ini terjadi pada tahun 1951 dengan Chrysler yang mengembangkannya. Karena ketika itu, Chrysler mulai menggunakan mesin Hemi pada kendaraannya di awal tahun 1950-an ketika mereka ingin memperkenalkan kendaraan dengan tenaga lebih besar yang tidak memiliki kompresi yang lebih besar. Dan mesin Hemi awal ini hanya memiliki sedikit kesamaan dengan mesin generasi selanjutnya, tetapi masih dianggap sangat bertenaga pada masanya. Untuk generasi awal ini, ukuran mesin sedikit lebih kecil dari mesin Hemi di generasi selanjutnya, tetapi tenaganya jauh berbeda. Dan pada generasi ini, pengetahuan dari mesin Hemi yang diperoleh selama dari pasca Perang Dunia Kedua mulai digunakan pada tahun 1951 dengan produksi V8 overhead valve pertama Chrysler, yang mana dalam generasi pertama ini menggantikan flathead yang memiliki katup di blok silinder. Namun busi berada di tempat yang sama dan rakitan valve train dasar juga sama. Tetapi walaupun dalam sejarah ini generasi pertama Hemi, namun mesin-mesin tersebut tidak disebut mesin Hemi. Dan Chrysler memberi nama khusus pada mesin tersebut untuk menarik pembeli agar membayar lebih untuk mesin yang hanya di-upgrade ketika mereka memesan kendaraan baru. Nama-nama khusus tersebut seperti Retram Engine, Fire Dome, dan Firepower. Dan mesin-mesin tersebut tersedia pada beberapa kendaraan, seperti Imperial, Dodge, DeSoto, dan Chrysler. Dan kegunaan mesin ini cukup bervariasi kala itu. Ada yang digunakan untuk truk berat, ada yang buat mobil performa. Dan mesin-mesin tersebut terbukti sangat bertenaga dan cukup digemari kala itu. Dengan demikian, akhirnya Chrysler mengembangkan dan mengeluarkan generasi kedua dari jenis mesin ini pada tahun 1964. Jadi, setelah berhenti berproduksi setelah generasi pertama, Chrysler memproduksi apa yang disebut sebagai Elephant Engine atau mesin gajah. Ini adalah mesin yang pertama menggunakan merek dagang Hemi, dan ini adalah mesin yang sangat fenomenal, yaitu Hemi 426. Untuk mesin ini memiliki desain yang inovatif karena berbagai alasan. Dan mesin ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan jumlah tenaga maksimum dari sebuah mesin, yaitu karena sebagian tergantung pada bagaimana head mesin dibaut langsung ke blok mesin. Selain itu, Chrysler menambahkan baut head kelima ke blok mesin untuk memberikan tenaga ekstra pada mesin mereka.
Dan juga karena penempatan pushrod di 426 Hemi, baut dipindahkan ke bagian bawah mesin agar tidak mengganggu tenaga Hemi. Pada awalnya, 426 Hemi lebih merupakan mesin balap daripada mesin yang ditujukan untuk mobil penumpang. Yang mana NASCAR pertama kali melihat mesin Hemi di Daytona 500 pada tahun 1964. Pada tahun itu, mobil yang menggunakan mesin Hemi berada di posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan benar-benar mengejutkan dunia balap. Namun sayangnya, dengan dominasi mesin baru tersebut, NASCAR tidak senang. Dengan kata lain, Chrysler harus memproduksi mesin baru secara massal dan menawarkannya pada kendaraan penumpang biasa agar diizinkan untuk berlomba dengan mesin tersebut. Dan pada saat itu, dalam sejarahnya hanya beberapa model yang menggunakan mesin asli ini, seperti Dodge Dart, Coronet, dan Plymouth Fury yang dijual ke publik dengan versi balap 426. Kemudian, karena ada peraturan baru tersebut, akhirnya Chrysler tidak ikut serta dalam musim NASCAR 1965. Namun, 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, mesin Hemi 426 akhirnya dikonfigurasi untuk mobil jalan raya. Dan mobil-mobil yang menggunakan mesin tersebut seperti 1966 Dodge Charger, Dodge Coronet, dan Plymouth Belvedere. Dan menurut Chrysler, sekitar 10.000 kendaraan ini diproduksi dengan 426 Hemi di dalamnya. Dan hal ini tentu saja memungkinkan mobil-mobil stok yang dilengkapi dengan mesin Hemi dapat kembali ke sirkuit NASCAR. Namun, mesin Hemi yang berada di dalam kap mesin mobil jalan raya cukup berbeda dari yang versi balapnya. Karena mesin yang digunakan di mobil jalan raya memiliki rasio kompresi yang lebih rendah, yaitu 10,25:1. Jika dibandingkan dengan mesin balapnya, untuk mesin balapnya memiliki kompresi 12,5:1. Selain itu, camshaft, intake, dan exhaust manifold juga diganti dengan material yang lebih ringan. Namun walaupun ada perbedaan dalam kompresi dan material, tapi mesin 426 ini tetap dapat menghasilkan tenaga sebesar 425 horsepower. Untuk jenis mesin ini dapat ditemukan di mobil Dodge Challenger 1970, Charger 1966, Charger Daytona 1969, Coronet 1966, Dart SS 1968, dan Super Bee 1968. Untuk mesin Hemi 426 adalah mesin legenda mobil muscle untuk alasan yang bagus. Namun penjualan mobil jalan raya yang dilengkapi Hemi 426 harus berakhir pada model tahun 71. Tetapi walaupun mesin ini di stop produksi untuk mobil jalan raya, namun industri mobil balap tetap mengikuti perkembangannya. Contohnya kelas NHRA Top Fuel yang menampilkan mobil balap paling kuat di dunia dengan mesin yang memompa 11.000 horsepower di crankshaft. Dan mobil-mobil bertubuh serat karbon dan funny cars ini dapat mencapai kecepatan 500 km per jam dalam waktu kurang dari 4 detik. Dengan performance yang luar biasa, inilah yang diyakini banyak orang sebagai sisi paling mengesankan dari sejarah Elephant Engine. Dengan sejarahnya yang sangat fenomenal, mobil American Muscle dengan mesin Hemi klasik saat ini berada di urutan teratas dalam daftar incaran beberapa kolektor. Dan mobil-mobil tersebut sangat langka, karena Chrysler hanya menjual beberapa Plymouth Barracuda untuk model tahun 71. 119 diantaranya adalah Hemi kuda, 11 diantaranya adalah mobil convertible, dan hanya 2 dari mobil convertible tersebut yang dilengkapi dengan transmisi 4 percepatan. Salah satu dari 2 mobil convertible Plymouth bertenaga Hemi dengan transmisi manual tersebut terjual di lelang pada tahun 2014 dengan harga 3,5 juta US dollar atau setara 52 miliar rupiah. Luar biasa fantastis ya. Kemudian setelah berhenti produksi pada tahun 1971, akhirnya pada tahun 2003, Chrysler mengeluarkan mesin Hemi generasi ketiga. Hemi generasi pertama dan kedua dari Chrysler sebagian besar memang ditujukan untuk para pembalap dan pembeli mobil berperforma tinggi. Namun mesin generasi ketiga ini mempertahankan filosofi dasar Hemi dan menghasilkan tenaga yang luar biasa. Tetapi kali ini siapapun dapat mengendarainya. Mesin ini diluncurkan oleh Dodge, yang mana Dodge merilis mesin 5,7 liter V8 Hemi dengan rem 1500, 2500, dan 3500 pada tahun 2003. Ruang bakar modern dimodifikasi dengan belahan yang nyaris sempurna, dengan menggunakan konfigurasi 2 busi yang mirip dengan versi drag race. Untuk generasi ini, mesinnya sudah jauh lebih hemat bahan bakar daripada generasi sebelumnya, karena teknologi terkini dalam hal percikan api dan injeksi bahan bakar dapat membuat hal tersebut jadi nyata. Kemudian, mesin ini di-upgrade kembali pada tahun 2009 dengan timing valve variable, head cylinder yang dimodifikasi, dan intake manifold untuk meningkatkan aliran udara dan sistem perpindahan variabel yang tersedia. Tenaga yang dihasilkan dari mesin ini berkisar di 300-an horsepower, dan Hemi tersedia di mobil dan truk dari masing-masing merek Chrysler. Kemudian, selain tipe yang 5,7 liter, Hemi generasi ketiga ini juga mengeluarkan beberapa varian, misalnya 6,1 liter Hemi. Untuk mesin ini, tenaga ditingkatkan menjadi 425 horsepower dan torsi 420 lb-ft.
Ini bisa dilakukan dengan bantuan dari blok mesin yang di-upgrade, piston ringan, dan intake manifold yang dimodifikasi. Selain itu, ada versi 6,4 liter atau 392 CI Apache. Di mesin ini menggunakan logo 392 CI atau 392 Hemi. Mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 525 horsepower dan 510 lb-ft. Namun versi produksi 392 Hemi atau 6,4 Hemi khusus untuk model tertentu yang diberi nama kode Apache secara signifikan didasarkan pada 5,7 liter dengan nama kode Eagle. Kemudian terakhir ada 6,2 liter Hellcat. Pada tahun 2015, Chrysler menjadi sedikit agresif dengan Hemi generasi ketiga dan memproduksi 6,2 liter Hellcat yang serba baru yang tersedia di Dodge Challenger dan Charger. Dengan tenaga sebesar 707 horsepower dan 650 lb-ft, mesin supercharged ini saat ini merupakan mesin produksi seri yang paling kuat dalam sejarah. Tapi ini tidak termasuk konteks dengan pabrik produksi terbatas yang eksotis seperti Bugatti dan Pagani ya. Dan untuk pemberian nama Hellcat ini merupakan penghormatan kepada pesawat tempur F-6F Hellcat milik Grumman yang memiliki peran dominan di Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Untuk mesin Hemi sendiri adalah sebenarnya memang mesin performance dan generasi kedua yang 426 adalah yang terbaik dalam sejarahnya. Karena selain suaranya yang menggelegar, performansnya pun luar biasa di luar nalar. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.